Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika anak berselingkuh. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Kesedihan orang tua di masa usia yang sudah lanjut sebenarnya Pak Boleh. Nah, antara lain itu kalau mendengar kabar dari orang lain itu loh, anakmu selingkuh. Berita yang makin lama makin gencar menyatakan bahwa anak kita selingkuh. Orang tua tentu ikut merasa malu Pak Boleh. Seolah-olah orang tua tidak mampu mendidik anaknya kok sampai jatuh di dalam dosa perselingkuhan gitu Pak. Tapi kan setelah anak itu menikah, sebenarnya kan sudah terlepas dari tanggung jawab orang tua itu, kan sudah sama-sama dewasa ini. Nah ini bagaimana Pak? Memang secara aturan ya, secara hukum atau tanggung jawab orang tua itu sebetulnya ya nggak lagi bertanggung jawab atas perbuatan anaknya yang sudah akil balik ya, apalagi yang sudah berkeluarga. Namun ya bagaimanapun juga kita hidup dalam konteks masyarakat di mana ya kita tetap dituntut tanggung jawab. Dan nggak bisa enggak kita sendiri pun sebetulnya tetap merasa bertanggung jawab. Kita mesti berbuat sesuatu ya. Kita nggak bisa lepas tangan begitu saja. Nah jadi ya kita akan mau membahas hal ini, hal yang memang ini ya sulit untuk kita alami, kita jalani. Karena yang nggak ada orang tua yang mau melihat anaknya itu tuh jatuh ke dalam dosa perselingkuhan dan mengakibatkan begitu banyak ya masalah nantinya. Karena kan kita tahu bukan saja nanti melibatkan dirinya dan rekan selingkuhnya, ini juga melibatkan pasangannya, melibatkan anak-anaknya, belum lagi melibatkan keluarga dari pasangannya. Jadi kita harus berhadapan juga dengan besan kita. Nah ini adalah hal yang memang gak mudah untuk dihadapi ya, maka marilah kita membahasnya bersama-sama. Hal-hal apa Pak yang bisa kita lakukan sebagai orang tua kalau memang ternyata benar setelah kita cross check lagi memang benar anak kita berselingkuh. Nah Pak Paul tadi katakan kita memang harus berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu itu apa Pak? Pertama kita mesti berdoa. Secara spesifik kita berdoa untuk menantu kita yang menjadi korban, agar Tuhan mengaruniakannya kekuatan dan hikmat. Ia perlu kekuatan untuk menanggung derita yang berat ini, dan ia pun membutuhkan hikmat agar ia tahu apa yang mesti dilakukannya. Masa ini adalah masa kritis ya, bukan saja karena masalah perselingkuhan adalah masalah yang serius, tapi juga karena masalah perselingkuhan menimbulkan gejolak emosi yang kuat. Begitu kuatnya sehingga ada kalanya kita mengambil keputusan yang tidak bijak. Maka langkah yang pertama kita memang mau berdoa untuk menantu kita. Jangan sampai juga ya dia itu mengambil keputusan secara tergesa-gesa dan kurang bijaksana. Yang kedua adalah kita mau berdoa untuk anak kita yang jatuh ke dalam dosa ya. Kita berdoa agar Tuhan mencelikan matanya untuk melihat dengan jelas apa yang tengah dilakukannya. Sebab pada umumnya pelaku selingkuh tidak dapat melihat dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat sepenggal, yakni kepentingan pribadi. Mereka ingin terpuaskan dan mereka ingin bahagia. Mereka tidak melihat bahwa harga kepuasan dan kebahagiaan yang mesti dibayar adalah mahal. Nah, mereka pun juga luput ya melihat Tuhan di dalam lumpur dosa ini. Mungkin ya mereka sengaja tidak ingin melihat Tuhan, atau mereka melihat Tuhan dengan pandangan yang terdistorsi. Mereka beranggapan bahwa Tuhan pasti memaklumi perbuatan mereka, atau mereka berkata ya Tuhan gak mau mereka itu susah, Tuhan mau mereka bahagia, jadi berarti ya selama saya bahagia Tuhan akan nggak apa-apa, Tuhan akan setuju, termasuk ya kalau ini perselingkuhan membuat saya bahagia. Nah
Itu sebab kita perlu berdoa agar anak kita dapat melihat dengan jelas apa yang dilakukannya. Iya, Pak Paul, di dalam hal kita mau berdoa ya, secara spesifik ini, untuk menantu, untuk anak, dan mungkin juga yang lain-lainnya. Apa perlu kita melibatkan orang lain, misalnya anggota persekutuan itu, kita memberitahukan saya sedang mengalami hal-hal ini, atau kita hanya berdoa di antara keluarga itu sendiri? Sebaiknya sih, apalagi di tahap awal, kita hanya berdoa di dalam keluarga kita. Kita nggak bercerita kepada orang di luar, kecuali ya orang yang kita anggap bisa membantu kita, orang yang dapat dipercaya, orang yang rohani. Kenapa kok kita nggak cerita ya dengan yang lain, bahkan teman-teman di persekutuan, sebab kita nggak mau berita ini nih nanti nih simpang siur dan anak atau menantu kita dengar. Nah, ini bisa tambah membuat masalah mereka itu keruh karena mereka dengar orang ngomong ini ngomong itu. Nah, jadi akhirnya masalah bertambah buruk. Misalkan anak kita ini dengar bahwa kita udah bicara di luar, di gereja tentang perbuatannya. Nah, dia bisa berkata, ya udah kandung dah. Buat apa saya tutupi? Ya udah, saya nggak peduli lagi. Saya nggak akan mau lagi kembali kepada pasangan saya atau keluarga saya. Saya akan benar-benar keluar dari rumah. Saya akan hidup dengan selingkuhan saya. Nah, jadi saya kira ada baiknya memang ya kita nggak bercerita kepada orang-orang di luar rumah, kecuali dengan orang-orang tertentu yang kita tahu orang yang rohani dan dewasa yang dapat kita percaya. Kalau dengan menantu itu sendiri yang menjadi korban, katakan begitu, apakah bisa dibenarkan kita mengajak dia untuk berdoa bersama kita? Bisa ya, jadi justru kalau kita mengajaknya berdoa bersama, dia akan merasa ya kita ini sungguh-sungguh peduli ya, bahwa kita ini memperhatikan dia. Jadi saya kira itu adalah baik. Bagaimana dengan cucu-cucu? Jadi anak-anak dari anak kita ini tadi, bagaimana? Nah, sudah tentu kita juga mau berdoa ya bagi cucu kita. Memang ya, kalau ada mereka membutuhkan ayah dan ibu yang sehati dan sekasih. Perselingkuhan memutuskan relasi dan membuat keluarga terbelah. Suasana rumah tidak akan sama. Besar kemungkinan tangis dan teriak akan makin bertambah, menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan. Nah, kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan kepada cucu kita untuk dapat melalui masa yang sulit ini, dan agar mereka tidak mencari ketenangan di luar rumah dengan cara yang salah. Kita berdoa supaya Tuhan menjauhkan mereka dari pencobaan, dan tidak ada salahnya Pak Gunawan kalau kita ya mengajak mereka berdoa bersama, ya, mendoakan orang tua mereka, mendoakan orang tua yang memang terlibat dalam perselingkuhan. Jadi kalau mereka sudah tahu, ya tidak ada salahnya kita mengajak mereka berdoa. Nah, cuma memang ada baiknya sebelum kita lakukan itu, kita beritahukan menantu kita ya, bahwa boleh nggak saya ini berdoa dengan anak-anak, dengan cucu-cucu saya, supaya ya mereka bisa merasakan juga perhatian dan juga mendapatkan kekuatan dari doa. Itu artinya kalau cucu-cucu ini masih belum tahu, kan pasti menantu kita akan bilang, jangan dulu, ini mereka masih belum tahu kok tentang ini. Kan gitu Pak boleh. Betul, jadi memang dalam hal ini kita nggak akan melangkah lebih cepat daripada langkah yang akan diambil oleh si korban atau menantu kita ini. Kalau dia memang berprinsip, enggak saya mau memberitakan anak-anak dulu, nanti tunggu, siapa tahu ada perkembangan, kalau ya suami atau istri saya kembali, nah udah nggak apa-apa, saya nggak usah cerita pada anak-anak. Tapi kalau memang ini akan permanen, ya barulah saya akan beritahukan anak-anak. Nah, kita mesti menghormati itu, kita mesti menyadari bahwa kita adalah orang tua dari mereka, ya, kita bukanlah orang tua dari anak-anak mereka. Jadi ya udah kita serahkan keputusan itu kepada menantu kita. Ya, bagaimana dengan anak kita sendiri yang berselingkuh itu Bapak? Maksudnya apakah kita perlu mengajaknya berdoa bersama? Saya kira kalau dianya bersedia, baik sekali ya. Kalau kita tanya dia, apakah kamu bersedia berdoa bersama papa atau mama?
untuk masalah yang kamu hadapi. Nah, tanya aja, kalau dianya bersedia, kita doakan bersama. Ya, mudah-mudahan aja dia mau ya, supaya dia mau datang kepada Tuhan. Tapi kita juga jangan lupa ya Pak Gunawan, berdoa bagi mitra selingkuhannya itu, bagi orang yang berselingkuh dengan anak kita. Kita berdoa agar dia dapat melihat jelas apa yang tengah diperbuatnya. Kita berdoa supaya Tuhan berbisik kepada nuraninya dan agar ia mendengar suara Tuhan. Kita berdoa agar ia diberikan kekuatan untuk melawan dorongan hatinya dan mengambil keputusan yang benar. Kita pun berdoa agar ia berbelas kasihan kepada keluarga anak kita yang menderita akibat perselingkuhannya itu. Jadi kebanyakan mereka itu tuh yang berselingkuh ya dengan anak kita, mereka memang nggak harus mematikan perasaan-perasaan mereka. Mereka itu hanya melihatnya pokoknya ya anak kita aja lah yang berbuat bersamanya. Kebanyakan mereka nggak mau memikirkan dampaknya, orang-orang yang dirugikan dan dilukai oleh perbuatannya. Nah, ini ada baiknya makanya kita berdoa secara spesifik supaya rekan selingkuh itu benar-benar ya melihat jelas siapa-siapa tuh yang menjadi korban, siapa-siapa tuh yang harus sedih, terluka gara-gara perbuatannya. Iya. Kalau biasanya anak kita atau menantu kita itu nggak mau dicampuri seperti itu, walaupun dalam hal berdoa gitu. Seolah-olah kami ini sudah rumah tangga sendiri, biar kami selesaikan masalah ini sendiri. Bagaimana kalau tanggapannya seperti itu? Memang ya kita mesti menghormati keputusan mereka, bahkan ya keputusan anak kita. Sebab kita ini ya sudah lepas dari tanggung jawab sebetulnya sebagai orang tua. Anak kita sudah dewasa, sudah berkeluarga. Jadi kalau sampai anak kita berkata, papa mama jangan ikut campur, jangan ngomong sama istri saya atau sama suami saya, jangan ngomong dengan anak-anak saya dan sebagainya, ya kita memang juga harus mengerti itu. Atau waktu kita bicara dengan anak kita juga nggak mau mendengarkan dan nggak mau ngomong, ya kita juga memang nggak bisa memaksakannya. Jadi memang ya peranan kita terbatas, maka saya menekankan langkah pertama yang mesti kita perbuat adalah berdoa sebelum kita mengatakan atau berbuat apa-apa. Iya. Tapi kan kita bisa mengatakan bahwa memang itu urusanmu. Tapi kita ini kan terdampak seperti tadi yang saya katakan. Kita ini mendengar dari orang-orang lain. Mungkin itu teman-teman kita, orang segereja atau apa, yang terus memberitahukan kepada kita dan seolah-olah, loh masa kamu itu orang tuanya mau membiarkan ini terus gitu loh Pak Bos. Nah ini membawa kita kepada poin berikutnya Pak Gunawan, yaitu selain kita mesti berdoa, kita juga mesti bersikap. Kita tidak bisa tidak mengambil sikap, ya. Kita memang nggak bisa ya tutup mata, membiarkan, sama sekali tidak berbuat apa-apa. Kita mesti bersikap dalam pengertian kita mesti menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Sudah tentu perselingkuhan lahir dari sejumlah faktor. Maksudnya ya bisa jadi pernikahan mereka memang udah buruk, bisa jadi juga pasangannya itu terlalu menekan dia, banyak faktornya. Kita mengerti itu. Tetapi perselingkuhan itu sendiri adalah sebuah kesalahan, sebuah dosa. Kita boleh dan seharusnya berupaya mengerti mengapa perselingkuhan itu terjadi. Namun kita tetap harus menyatakan sikap. Anak kita telah berselingkuh, apapun alasannya, ia tetap berdosa. Jika kita tidak bersikap, maka tindakan kita akan mencederai hati menantu dan cucu kita. Dan akhirnya hormat mereka terhadap kita akan berkurang. Apapun yang kita katakan tidak akan digubris sebab kita dinilai tidak adil dan tidak konsisten. Nah, bila kita tidak bersikap, maka anak kita akan mengambil kesimpulan bahwa kita membiarkannya berbuat demikian sebab kita tidak marah dan bahwa kita mengerti alasannya. Dengan kata lain, kita mendukungnya. Ini yang kita tidak inginkan. Nah, jadi memang kita mesti bersikap dengan cara apa? Kita menyatakan sikap
dengan mengatakan kepadanya, anak kita, bahwa kita tidak menyetujui perbuatannya dan bahwa ia telah berdosa. Kita pun menyatakan sikap dengan cara datang kepada menantu dan cucu kita untuk mengakui bahwa perbuatan anak kita salah dan berdosa. Kita menyatakan sikap dengan cara memberi komitmen untuk mendukung menantu dan cucu. Dan kita menyatakan sikap dengan cara tetap mengasihi anak, tetapi tidak menyembunyikan kekecewaan kita atas perbuatannya. Kita menyatakan sikap dengan cara tidak menerima mitra selingkuhannya sebab kita tidak mau berbagian dalam dosa. Jadi sikap-sikap seperti inilah yang mesti kita perlihatkan, Pak Gunawan. Diberitahukan atau diperlihatkan dulu, Pak? Kepada anak kita yang tadi saya katakan, kita mesti berkata, Papa dan Mama tidak setuju dengan perbuatanmu dan bahwa perbuatanmu adalah dosa. Dan Papa dan Mama memohon, meminta agar kamu bertobat. Memang, ya tadi saya sudah singgung, kita nggak bisa melangkah lebih jauh. Anak sudah besar, anak sudah berkeluarga, ya kita nggak bisa memaksakan kehendak kita. Tapi ya kita masih bisa berkata seperti itu. Nah, misalkan setelah kita berkata begitu, anak kita berkata, Papa Mama jangan ikut campur. Nah udah, memang kita nggak bisa ya melangkah lebih jauh. Tapi saya kira sikap itu perlu kita tunjukkan. Saya juga tadi ya menyinggung, kita ada baiknya datang kepada menantu, dan kalau cucu kita sudah besar, sudah bisa mengerti, kita ada baiknya juga ngomong dengan mereka dan berkata, minta maaf ya. Meskipun memang bukan salah kita, tapi ada baiknya kita itu berkata maaf atas perbuatan anak kami, melukai kamu seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu tuh menantu kita tahu kita ini nggak membela anak kita. Sebab Pak Benar mungkin juga tahu betapa seringnya orang tua itu bukannya menyatakan sikap menegur anaknya yang bersalah, malah menyalahkan menantunya lah. Kurang bisa memperhatikan suami lah, apalah, karena orang tua nggak mau melihat anaknya disalahkan, jadi membela secara membabi buta. Nah, kita nggak mau begitu. Ya, kita mau menantu kita melihat kita ini berdiri di atas kebenaran. Kita bukan berdiri di atas anak kita, enggak. Dan saya juga tambahkan tadi, kepada anak kita, kita memang mesti tetap mengasihi, betul itu. Tapi jangan kita ini juga ragu untuk mengungkapkan dan memperlihatkan betapa kecewanya kita. Jadi dengan kata lain, relasi enggak akan sama. Saya sudah melihat ada memang peristiwa di mana terjadi perselingkuhan pada anaknya, tetap aja sama seperti biasa, kalau berkunjung ketawa kakak kikik dan sebagainya. Enggak, kita mau memberitahukan ini bukan hal biasa, ini melukai hati kami kecewa berat. Meskipun kami tetap mengasihi kamu, kami kecewa berat. Jadi makanya relasi ini nggak akan bisa seperti dulu lagi. Iya. Nah, tapi itu harus dilakukan memang secara proporsional gitu Bapak ya. Karena saya pernah melihat itu yang jelas-jelas sebenarnya menantunya ini yang terlalu dominan terhadap anak-anak dari itu. Orang yang saya kenal itu gitu loh. Nah akibatnya orang tua ini sangat menyayangi menantunya dibandingkan anaknya. Tadi kan Pak Paul katakan kita masih mesti tetap mengasihi anak kita gitu. Ini enggak gitu loh. Anaknya seolah-olah disingkirkan karena tahu gitu. Dan dia membela mati-matian menantunya. Sehingga menantunya ini makin menjadi-jadi gitu. Padahal dia sangat dominan terhadap suaminya gitu Pak Paul. Sudah tentu kita ini nggak bisa memang datang kepada menantu kita pada saat seperti ini dan berkata perselingkuhan ini terjadi gara-gara kamu. Kamu terlalu dominan kepada suamimu. Nah ini pasti akan memancing kemarahan dari menantu kita karena dia sekarang sedang terluka. Jadi memang kita mesti bijaksana. Tapi poin Pak Gunawan itu betul. Tadi makanya saya sudah singgung, perselingkuhan itu lahir dari berbagai faktor. Saya udah melihat ya beberapa kali ya dalam pelayanan saya,
yang awalnya tampaknya tuh, waduh, yang berdosa paling besar adalah si pelaku selingkuh itu. Tapi setelah masuk ke dalam keluarganya, mengetahui lebih banyak lagi, akhirnya saya simpulkan, ya, kenapa sampai terjadi perselingkuhan? Karena begitu banyak masalah lain yang memang dilakukan oleh pasangannya. Sehingga pada akhirnya, ya, si pelaku ini jatuh ke dalam dosa. Jadi ya, kita juga mau memang fair. Kita mau bisa berkata kepada anak kita, kalau memang menantu kita itu juga mempunyai andil yang besar, bahwa ya, saya akui yang seperti kamu katakan, pasanganmu begini begitu, oke, betul, kami akui dan kami bisa mengerti betapa susahnya hidup ya dengan orang seperti itu. Tapi kami juga harus berkata, perbuatanmu itu salah. Dan Tuhan memang nggak akan berkata, gara-gara ya kamu ditekan atau apa, jadi nggak apa-apa lah berselingkuh. Tuhan nggak akan berkata begitu. Jadi tetap kamu mesti bertobat. Nah, selain menyatakan sikap, Pak Pol, kan kita itu perlu merealisasikan sikap kita itu. Bagaimana itu, Pak? Jadi kita mesti bertindak ya, Pak Gunawan. Ada beberapa tindakan yang dapat kita ambil. Misalkan, bila kita mempunyai harta, kita akan memastikan bahwa anak kita dan rekan selingkuhnya tidak mendapatkan bagian warisan. Ya, ini dalam pengertian memang kita mengakui anak kita lah yang salah ya. Kita akan mewariskannya kepada menantu dan cucu kita saja. Dalam pengertian kita tahu memang menantu kita itu orang yang benar ya. Tindakan lainnya adalah dalam pertemuan keluarga dengan tegas kita melarang anak datang dengan selingkuhannya. Kita nggak akan berpura-pura bermanis-manis menerima dia, menyambut dia, enggak. Kita tidak ingin melihat situasi yang canggung di mana menantu dan cucu kita harus berjumpa dengan anak dan selingkuhannya. Ya, karena kita ini mau kasih sikap yang jelas, ya, maka kita melarang anak kita bawa selingkuhannya. Kita nggak mau ya nanti itu anak kita, maksudnya anak cucu kita dan menantu kita akhirnya bertemu dengan anak kita dan selingkuhannya, dan kita ini kayaknya baik-baik kepada semuanya. Enggak ya, kita mesti bersikap dan bertindak dengan jelas di sini. Dan kita ingin mengkomunikasikan pesan yang jelas kepada mitra selingkuhannya bahwa dia tidak mempunyai bagian dalam keluarga kita. Nah, kita pun bertindak dengan cara siap menanggung resiko keputusan kita. Besar kemungkinan anak kita marah, menerima perlakuan tegas kita, dan memutuskan hubungan. Setidaknya menjauh dari kita. Kita mesti siap menerima perlakuan ini. Kita mesti siap kehilangan anak. Terpenting adalah kita tidak bersukaria membuat keputusan ini. Kita mengambil keputusan ini dengan hati yang hancur karena kita mengasihinya. Kita terpaksa berbuat seperti ini sebab kendati kita mengasihi anak, kita lebih mengasihi kebenaran. Jadi siaplah menerima reaksi anak yang besar kemungkinan akan marah sekali dan mungkin akan berkata, saya tidak akan datang lagi ke rumah papa mama kalau papa mama seperti ini, nggak mau menghormati saya, nggak mau menghormati, dia sebut apanya lah, pacarnya lah atau apanya, ya udah nggak usah ketemu lagi. Nah, kita akan berkata, ya saya akan sedih, tapi kami akan berdoa buat kamu, tapi maaf, garis ini papa mama harus tarik. Ya, yang salah yang adalah salah. Ya memang seperti yang tadi kasus yang saya beritahukan itu, di mana ayah ini lebih condong kepada menantunya yang perempuan dan memang menekan anaknya. Sehingga soal warisan, Pak Pol, seperti tadi Pak Pol katakan, orang tua ini menghibahkan warisannya kepada menantunya. Tetapi si anak ini berkata, tidak apa-apa, Papa berkata gitu. Kan secara hukum saya masih tetap anaknya Papa. Dan secara hukum saya berhak atas warisan. Dan ini menjadi masalah. Jadi dia enteng aja dikatakan tidak dapat warisan, tidak apa-apa. Tapi nanti saya akan tuntut secara hukum. Karena saya masih
dalam garis lurus di dalam hubungan ini. Jadi selama dia masih diakui sebagai anak, ya dia tetap akan dapat warisan. Jadi ini menggelisahkan juga menantunya, pernyataan seperti itu, gitu loh. Jadi ini bagaimana, Pak? Ya, kata-kata seperti itu memang ya luar biasa menusuk hati orang tua ya, saya bisa bayangkan. Dan ya sedihnya adalah memperlihatkan karakter si anak yang memang kok buruk sekali ya. Kok sampai bisa begitu bicara kepada orang tua sendiri ya. Seolah-olah dia berhak ya menuntut hartanya, warisannya. Nggak ada yang berhak kok sebetulnya. Warisan itu adalah anugerah orang tua kepada anak. Tapi sikapnya seperti itu, ya memang, aduh, saya bisa bayangkan kalau kita jadi orang tuanya, sedih luar biasa. Nah, apakah ada contoh di Alkitab bagaimana Tuhan Allah itu bertindak terhadap seseorang yang melakukan perselingkuhan seperti itu? Pada waktu Daud dia jatuh ke dalam dosa, Bapa di sorga tidak mendiamkan. Ia menyatakan sikap, ia mengutus hambanya Nathan menegur Daud. Setelah itu, ia pun bertindak, ia menjatuhkan hukuman atas Daud. Bapa di sorga sayang kepada Daud, lolos dari hukuman. Namun, ia tetap Kali ini, dan saudara-saudara pendengar, kami berterima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika anak berselingkuh. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang